Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa ada di hadapan-Mu. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Kuduskanlah setiap kami ya Tuhan dari ketidakpatutan hidup kami. Semua yang kami lakukan salah di hadapan Bapa. Kami mengakuinya dan kami mohon pengampunan Bapa. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan saat ini, Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, oleh hikmat Roh Kudus, kami dibuat mengerti. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu hanyalah hamba yang bodoh, yang tidak tahu dan tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Roh Kudus Tuhan, taruhlah setiap perkataan dalam mulut hamba, apapun yang Bapa kehendaki yang harus hamba sampaikan, supaya jangan hamba berbicara dengan pikiran hamba sebagai manusia, tetapi biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, itulah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran itulah yang memberkati setiap kami. Ya Tuhan, urapilah semua kami, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan, supaya ketika kami ada di hadirat-Mu, kami ada dalam pengurapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika menjadi orang percaya, kita merasa sudah berada di dalam Kristus, dan kita sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Pada akhirnya, kalau mau jujur sampai detik ini, kita tidak pernah dengan serius memperkarakan apakah kita sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum. Karena menerima itu bukan sekedar mengaku dengan mulut, ya, bahwa kita percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Bukan. Menerima Yesus berarti kita juga harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hal ini kita tidak pernah memperkarakannya dengan sungguh-sungguh. Sebab pada akhirnya kalau kita harus jujur sampai saat ini, jika kita memeriksa kehidupan kita, kita belum hidup seperti Kristus. Bahkan kita belum mau berjuang sungguh-sungguh untuk hidup seperti Kristus. Tetapi karena kita merasa kita sudah mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Juru Selamat, dan itu artinya di dalam Kristus kita merasa sudah menerima kasih karunia Allah yang membuat kita nanti akan selamat ketika berada di balik kematian. Hal inilah yang membuat ada begitu banyak orang percaya yang tidak mau memperkarakan lagi apakah dia sudah benar-benar menerima Kristus atau belum. Ingat sekali lagi saya katakan, menerima Yesus itu tidak cukup hanya karena kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Tetapi menerima Yesus juga berarti kita harus benar-benar hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baiklah, anggaplah kita mengaku kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persoalannya sekarang adalah itu kan pengakuan kita. Tetapi apakah yang mulia Tuhan Yesus Kristus juga merasa atau mengakui bahwa kita sudah menerima Dia atau telah menerima Dia? Ini persoalannya. Jadi kita bisa mengaku kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mari kita perkarakan apakah yang mulia Tuhan Yesus Kristus juga merasa dan mengakui bahwa kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Karena kalau mau jujur, saudaraku, selama ini kita tidak pernah mau memperkarakan akan hal ini dengan serius. Karena bagi kita yang penting sudah
mengaku dengan mulut, percaya dengan hati itu sudah cukup. Pasti kita akan diselamatkan. Oh, tunggu dulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 11 dan ayat 12 kita akan baca itu. Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalimat terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini sangat luar biasa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya mau bertanya, apakah saudara sudah percaya? Pasti saudara mengaku sudah percaya. Saudaraku, jika demikian, pertanyaannya sekarang adalah, percaya itu apa? Ya, percaya itu apa? Jangan hanya kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, tetapi kita tidak mengerti dengan benar percaya itu apa. Dan saya sudah berulang kali katakan, percaya itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Artinya kalau kita mengaku kita percaya kepada Allah, berarti kita juga harus hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Harus hidup menuruti akan perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, oleh sebab itu, pengakuan kita bahwa kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus kita perkarakan dengan serius. Itu harus kita perkarakan dengan benar. Apakah kita sudah benar-benar menerima Yesus atau belum? Ya saudaraku, karena kalau kita mengaku kita sudah menerima, maka pengakuan kita bahwa kita sudah menerima Kristus itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita, harus terlihat nyata dalam setiap tindakan, dalam sikap, dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan di dalam seluruh aspek hidup kita. Itu harus menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah menerima Kristus. Artinya dalam perjalanan hidup kita, kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup, dan ini wajib. Sekali lagi, ini wajib dan tidak boleh dikurangi, saudaraku. Perhatikan baik, saudara. Dari kebenaran firman Tuhan kita bisa menemukan bahwa ada begitu banyak orang yang mengaku sudah menerima Yesus atau sudah mengenal Yesus, ya, sudah percaya kepada Yesus, tetapi pada akhirnya ketika berada di hadapan Allah, Allah berkata Allah tidak mengenal mereka. Nah, ini persoalannya, saudaraku. Inilah yang harus kita perkarakan sejak saat ini, sejak kita masih hidup di dunia ini. Jangan hanya mengaku dengan mulut atau percaya dengan hati, tetapi dari tindakan hidup kita, itu tidak menunjukkan bahwa kita sudah menerima Yesus. Ingat sekali lagi, jangan sampai nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Bapa di sorga, kita baru akan terkejut ketika Allah Bapa di sorga berterus terang bahwa Ia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Dan hal itu jelas dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23. Saudara, ini sudah sering kali kita baca. Tetapi mari kita perkarakan dengan sungguh-sungguh, ya. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan itu, ayat 21 berkata demikian. Dan orang-orang yang berseru memanggil Tuhan, Tuhan, ini kan orang-orang yang sudah percaya, bukan orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang sudah mengakui dia menerima Yesus.
Tetapi itu tidak cukup, saudaraku. Karena ketika kita mengaku kita menerima Yesus, berarti kita harus hidup, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus katakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi mari perkarakan ini. Apakah selama ini kita sudah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Itu harus kita perkarakan. Tidak boleh masa bodoh, saudaraku. Ayat 22, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Lalu ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan ayat 22 tadi. Saudara, nanti ketika berada di hadapan Tuhan, semua yang kita lakukan itu terbuka di hadapan Tuhan, baru kita akan mencari pembelaan diri. Dan itu yang dinyatakan di dalam ayat 22. Dikatakan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Saudaraku, pembelaan diri seperti ini tidak berlaku ketika kita sudah berdiri di hadapan Tuhan. Ingat itu. Tidak berlaku ketika kita sudah berdiri di hadapan Tuhan. Jadi sekalipun saat ini kita hidup sebagai orang percaya atau kita hidup sebagai hamba Tuhan, kita merasa kita sudah bernubuat, kita sudah mengusir setan, kita sudah banyak melakukan mujizat-mujizat yang terjadi di dalam pelayanan kita. Itu tidak bernilai, itu tidak berarti apa-apa. Kalau kita tidak benar-benar hidup seperti Kristus, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab sekalipun ketika kita berada di dunia ini, hidup sebagai orang percaya, lalu kita merasa kita ini sudah ada di dalam pelayanan, lalu di dalam pelayanan itu kita seringkali sudah bernubuat demi nama Tuhan, kita sudah mengusir setan, kita sudah melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Untuk apa semuanya itu kalau ternyata di dalam praktek hidup yang kita jalani, kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Kita bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Ingat, Allah tidak mempermalukan namanya. Jadi ketika kita bernubuat, kita mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, dan itu kita lakukan di dalam nama Yesus, maka itu akan terjadi. Karena nama itu nama yang berkuasa, Allah tidak akan mempermalukan namanya sendiri. Dan kalau kita mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, kalau semua itu terjadi karena memang Tuhan juga mau menyatakan pertolongannya atas orang-orang yang kita layani. Tetapi persoalannya secara pribadi, mari kita perkarakan. Apakah secara pribadi kita sudah hidup benar-benar melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Ingat, secara pribadi kita harus perkarakan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Apakah kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup? Karena kalau ternyata kita hanya hidup sebagai orang percaya tetapi kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu artinya kita belum percaya kepada Yesus. Dan itu juga berarti kita belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan asal mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, hari ini bertobat lalu mengambil bagian di dalam pelayanan. Dan di dalam pelayanan itu seringkali kita bernubuat untuk satu keadaan tertentu, ataupun kita mengusir setan, kita melakukan banyak mujizat. Saudaraku,
semua itu akan menjadi tidak bernilai, tidak berarti apa-apa kalau ternyata di dalam perjalanan hidup kita tidak benar-benar hidup seperti Kristus. Jadi ingat, orang yang akan dikenal oleh Allah Bapa di sorga itu adalah orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau saat ini kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita periksa hidup kita. Kita perkarakan kehidupan kita. Kenapa harus kita perkarakan akan kehidupan kita? Bahwa apakah kita sudah menerima Kristus secara benar atau belum? Karena ingat baik, waktu kita di dunia ini tidak lama. Singkat sekali waktu hidup kita di dunia ini. Jangan sampai kita terlena hidup dengan cara hidup dunia, lalu waktu Tuhan itu tiba-tiba jatuh ke atas kita. Dan firman Tuhan katakan apa? Seperti suatu jerat. Maka kita tidak punya kesempatan lagi untuk merubah diri. Oleh sebab itu mari kita perkarakan akan hal ini dengan serius sebelum terlambat. Ketika ada kesempatan saat ini, hari ini, detik ini, kalau kita masih bernafas, kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius sebelum terlambat. Sebelum pada akhirnya ketika kita berdiri di hadapan Allah di balik kematian nanti, Allah akan berterus terang, Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Dan itu artinya kita akan terbuang, terpisah dari Allah, terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengubah kita dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.